Hipertensi jangka panjang kan arahnya kalau ndak ginjal jantung, dua itu. Kalau sudah ginjal jantungnya bengkak, ngerembes, banjir, karena ginjalnya nggak bisa ngeluarin cairan. Makanya kalau ada orang, Pak kalau jantungnya bengkak, ini obatnya apa? Saya bilang coba diperiksakan lagi ginjalnya aman tidak. Karena kebanyakan itu 90% yang jantungnya bengkak itu akibat ginjalnya dulu yang nggak bisa ngeluarin cairan, mau pipis susah, mau kentut susah, naik lembung, semua banjir di atas. Nah, hati-hati ngantuk. Iya. Nah, habis semua ya makanannya. Minum ya habis ya Bu. Dari ngantuk ya, gue balsem enggak Bu? Ayo di balsem ya melek. Ngantuk ya. Pokoknya kalau seminar sama Pak Bahar nggak boleh tidur, tapi boleh kan rekoso gue. Ngeden tapi sing diden rame. Aku paling susah gue. Kan kaya ngono kuwi ya, ngantuk ora oleh turu, persis kaya wong insomnia. Mungkin yang muda pernah kena insomnia atau insomnia? Pengen turu ora iso turu pernah? Saya pernah sekali. Ya Allah, saya bilang jangan sampai kena lagi insomnia. Insomnia itu enggak enak betul. Pengen turu ora iso turu. Awake iki sebenarnya kaya wis sumeleh tapi mripate melek terus. Rekoso tenan kuwi. Pokoknya wong nek kena insomnia, nggak nikmat hidupnya. Biasanya nanti konsultasi, Pak saya kena insomnia, apa ini obatnya? Wah situ. Ya. Saya kadang bertanya, sudah berapa lama Mas kena insomnia? Wah Allah Pak, udah seminggu, nggak bisa tidur, susah. Biasanya langsung itu kasih apa obat bius. Obat bius dulu, kalau udah seminggu itu bius, dikasih bius supaya kalau enggak disuntik bius. Supaya paksa tidur. Kalau kan udah seminggu kalau dibiarkan lanjut terus, kalau cuma dikasih herbal kelamaan konslet udah gak kuat badannya. Nah nanti kalau wis turu rong dino kena bius sithik diletak, baru kasih beras merah, NSTM sama diproenzim beres. Ya itu. Dulu ada venerin wis ora metu. Teman-teman yang saya cintai, sudah dipahami? Sudah? Sekarang kita mulai masuk ke ranah mau ke produk. Anda perhatikan baik-baik. Jadi penyakit sudah saya sampaikan macam-macam, ini karena sebab yang sepele dari awal. Produk massa kalau dikonsumsi bisa efektif atau tidak, sebab juga faktor yang tadi saya sampaikan, hati-hati. Jadi ingat-ingat, badan dan tubuh manusia itu bisa responsif dan efektif minum obat atau herbal itu karena tadi dari awal-awal. Maka di sini teman-teman yang saya cintai, memilih obat yang tepat tentunya satu, jangka panjang, konsepnya herbal. Herbal itu sifatnya rada panjang pengobatannya, tapi dia sifatnya memperbaiki sesungguhan dan permanen. Permanennya permanen alami, bukan permanen benda mati. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman yang saya cintai, ini yang perlu saya yakinkan ya, bahwa kenapa obat herbal yang alami? Karena Allah sudah turunkan ayatnya dalam surat Al-Mu'minun. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Nah, itu ayat itu bahwa disampaikan bahwa walaqad khalaqna, dan sesungguhnya semua ciptaan Allah manusia, al-insanu, Allah menciptakan semua manusia min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Semua apa yang ada di herbal nasa itu semua 100% dari bahan-bahan herbal. Makanya obat nasa itu herbalnya memang saat ini habis corona banyak herbal-herbal yang lain, tapi nasa terbukti obatnya efektif dan luar biasa. Sampai wedhus wae gelem. Kowe mari. Iya, apa meneh menuso. Tapi nyatane menuso malah ora mari. Ya kowe mau.
Iya, karena duwe pikiran. Nek sapi gek meneng wae tetes yo mbak-mbok mangan wis. Mbok sesekali ku ngono kuwi lho ya kan. Iya. Kayak sapi ya. Hidup sapi. Karya anak bangsa. Iya, karena produknya semua itu memang ciptaan anak bangsa. NASA itu sesungguhnya ngayomi kabeh. Ambekan opo anak-anak bangsa yang mau berjuang buat produk. Kita itu sama saling melengkapi. Nggak ada yang paling hebat, itu nggak ada. Saya Anda sama, kita saling melengkapi. Sama supplier itu membuat produk. Anda pikir mungkin enak, produknya laku kita banyak, dia nggak mau, dia lebih mumat. Anda yang nggak ngerti saja. Tapi enak, paling enak itu kayak Anda. Serius, di NASA itu paling enak kayak distributor. Sekarang nggak enak Pak, semua naik. Oh naik gitu, oh, naik lagi naik semono. Oh kayak Pak, 200.000 naik. Walah, cukup komplain sih positif sih. Insya Allah enak. Distributor itu enak, toki enak. Ya, wang sinawang Pak, lo bener nih. Ayo, pokoknya apa-apa yang nyawang tok enak, gitu. Nah, sing di sawang, memang, gue ngerti, gitu. Nah, konsep kesehatan itu biar bersihkan, imbangkan, aktifkan. Tubuh itu intinya kalau sakit harus dibersihkan. Bersihkan pikirannya, bersihkan pencernaannya, bersihkan aliran darahnya, beres, semua sehat. Imbangkan. Kalau sudah bersih, berikan nutrisi yang seimbang. Seimbang bagaimana? Seperlunya, sebutuhnya. Bukan mentang-mentang wis sehat, mangane dipolke. Tonggone malah saya plok tangan, wis apik Mbak, kemaruan, polke. Wis gene ndongakno gek cepet lara meneh. Kan begitu ya, nek bar lara apa kemaruan jare. Iya, istilah kemaruan itu saya yang kurang tepat. Terus gak usah mangan sing akeh, bar loro sehat mangane hati-hati, orang malah dipol ke mumpung lu sehat yo nyate nyate mumpung senak yo ora ngono carane. Ngono yo ngono tapi aja lah yo kuwi mau ngono lho Mas. Ya tau, nek kepethuk mantane iku yo ngono tapi aja ngono ya dadak ra nulung ya. Kadang sok alasane nulung ya kan. Iya, kemudian nah, ada hadis dari Ibnu Majah bahwa gunakanlah dua penyembuh dalam kesehatan, yaitu madu dan Al-Qur'an. Artinya apa sebenarnya? Itu saripati, tanaman dari tanah, kemudian harus doa. Karena orang yang sakit itu harus berdoa. Nah, ada lagi saya kasih ini ilmu yang dari saya sendiri, yang kenyataan di beberapa kondisi pasien saya sering terapkan, tapi ini sangat manjur apapun penyakitnya, penyakit ringan maupun berat, terutama adalah yang berat, maka gunakanlah 3 kunci, yaitu 3K. Ini kunci yang paling ampuh. Mesti nek gelem gitu. Ini kayak juru kunci Pak, iya. Ini juru kunci wong sehat ya 3K itu. Maupun produknya apapun, maupun obatnya siapapun, mau dokternya siapapun, mau perawatnya siapapun, mau manusia siapapun, pakai 3K sembuh. Penyakitnya yang nggak bisa sembuh Pak, misalkan kelainan genetik sembuh, tergantung orangnya ngakuin nggak dia kalau sembuh. Pakai 3K. Nah, meng ngerti orang? Opo 3K ini? Apa? Bu Ermi 3K apa? Tak kasih dompet 100.000 langsung. Oh, no duit kok ini. Ayo apa? 3.000 tahu. Iya. Kok bong, ada yang mau jawab 3K? Apa? Boleh. Kelakuan, kepribadian, ketaatan, luar biasa. Tepuk tangan buat beliau. Ada door prize Bu? Boleh? 1 apa? Oh gitu. Kasih apa Bu? Langsung tak kasihkan. Mau siapa? Langsung saja Chris. Teko ya. Loh Pak 100.000 nanti.
Karena jawabannya, tepuk tangan buat beliau. Karena jawabannya hampir tapi belum. Siapa yang mau coba? Oh, enggak jadi. Mesti ngogi, mengentekno barang kae. Ngerti lho Bapak. Wis ra. 3K. Wis rungokno catet apik-apik, katok kolor kombor. Iki mesti ra bener. Enggak, Pak. Jawaban jenengan hampir lho, Pak. Nah, 3K. Ingat, tadi saya menyampaikan penyakitnya apapun, kondisinya apapun, parah ora parah yo iso 3K. Siji, wong loro iki kudu K pertama yaitu kesadaran. Sadar. Oke, wong loro iki ra sadar nek awake loro ya Bu ya wis tuwa. Oke, ora memang nom coba wong tuwa iki sering. Pak kowe iki loro, Pak. Ora pernah menyadari nek aku loro ya Nduk, ora pernah. Kone ameh konsret lagi, Allah, ya Allah, loro di ngapura ya Lek, ngapura ya Kang. Sadar, kesadaran. Yang kedua, kesabaran. Nek wong sehat saka lara kuwi kudu sabar. Nek wong pengin ayu ya elek sikik. Ya ora. Aja pengin pakai glowing seminggu langsung ayu. Tutup nasa. Ngerti ya Pak? Nah iki seneng ilmu Pak Bar. Iya. Oh pakai lagi rong paket glasin kok njaluk kinclong. Wah sale wae ngarit. Kuwi piye? Jadi kan enggak masuk akal, kan malah jadi dagelan. Gitu. Jadi ya mbok yo sing logis. Oh, sakitnya diabetes, gagal ginjal. Lek lara iki sebenarnya wis 7 tahun. Minum nasan njaluk 2 wulan. Mari piye ceritane? Kene ra iso, sulapan majeling ora apa-apa. Ya minimal yo 6 wulan setahun. Oh, suwe entek ditik Pak, mentek-mentekno dhewe wingi kok ya. Kan ngono iki. Jadi K pertama itu kesadaran, yang kedua kesadaran, kesabaran, yang terakhir nek ikhlas ya udah gak dikubur. Iki dia nangin iki bapaknya cepet mati. Oh wis rantuk 1.000 tutup. Sing terakhir iki ketabahan. Nek wong loro ngerti tabah to? Tabah kuwi piye wae tetep ndonga. Ora peh megek minumnya ini, yakin ngene duwite ya ana, ora gelem ndonga sing gleleng wae. Ya muring-muring lara ya muring-muring lho. Ini repot iki manusa iki. Jadi 3K ini itu penting. Tak ulangi lagi, wong lara iki kudu sadar, oh awakku iki lara. Aja wong liya sing nyadarke. Aja wong liya, dekne kudu sadar nek dekne lara. Yang kedua yaitu sabar. Ojo dadi cepet sembuh. Karena Allah itu ngerti. Nek wong ra sabar iki Allah ngerti, malaikate ngerti. Iki mesti nek dimarino cepet urung bener uripe. Disuweke. Ngono kuwi. Disuweke. Karena ora bener kene cepet mari ora bener, karena isi nafsunya isi ora bener, isi melenceng. Dikongkon inget sama pangerane ora inget-inget malah iso woe mikir woe tingkon ngono wah pegaweane dipikir kabeh konslet. Sabar, yang ketiga tabah. Yo sabar, yo ndonga terus ndongane ya ora bar sae ndonga wae. Karena manusia al-insanu abdun dhaif. Manusia itu kabeh-kabeh sak kuat-kuate abdun dhaif. Abdun dhaif itu artinya apa? Abdun yang lemah, perlu doa, perlu minta. Makanya manusia itu kapanpun, dimanapun, siapapun, kondisi sukses atau tidak, tetap minta. Nah, tak inget ke manusia ini hake njaluk. Oh, bukan haknya maksa dikasih. Masalah untuk dimeni iki ora urusan. Iya, yang penting minta. Ya, yang masih bujang, single ya, haknya itu usaha, golek milih sak pinter-pintere sing apik piye kanggo awake.
Ya toh, gua nek masalah dikasihnya sing yang merongos ora apa-apa. Lho ming payu ora sing ngrempes tok. Oh nek sing merongos ora dipilih ora payu. Astagfirullah Pak. Ya Allah, ya Allah. Sudah? Oke. Semangat pagi. Karepmu angel memang. Sing penting seneng wae lah ya. Sing meteng malah. Ya. Oh, sampai ngetokno ngono wae kok. Teman-teman yang saya cintai, perhatikan ke depan bahwa Anda semuanya ini akan dalam payung NASA. Ini slide yang baru saya buat, tapi sedikit saja. Anda perhatikan, sebelum ke produk, Anda perhatikan semua bernaung di NASA secara hukum dan yang lain. Teman-teman yang saya cintai, ketika Anda sudah memutuskan untuk milih mau berubah di NASA, ingat, hidup Anda itu tergantung dari pilihan Anda. Hidup Anda tergantung dari keputusan Anda, dan hidup Anda sangat digantungkan pada bagaimana Anda tanggung jawab. Ketika Anda sudah milih, saya coba milih NASA, silakan, semua baik. Anda sudah pilih NASA, ingat baik-baik, bisnis di NASA seperti kita semua bersama. Maka Anda harus perhatikan apa permainan-permainan yang ada di dalamnya. Yang pertama, di NASA pasti Anda akan selalu dan mau tidak mau Anda harus ngerti tentang produk. Saya sudah sampaikan di awal, ini tonggak besar hidup bisnis NASA-nya. Anda orang lama maupun Anda orang baru saja, perhatikan ini, produk itu nyawanya bisnis. Tidak hanya NASA. Bisnis apapun ada produk, nggak mungkin nggak. Yang kedua adalah nyawanya adalah sistem, jenjang karir dan yang lain sambil jalan. Anda bisa berkarya, Anda bisa mengetahui produknya, perlahan menikmati bisnisnya, sistem mengikuti, ditata dengan sendirinya. Nggak mungkin nggak usah terlalu dipikir mumet. Itu begitu. Karena sistem itu tersusun dengan rapi. Cukup patok, kodok bangkong, beres. Diubah-ubah nggak mungkin. Tapi kalau produk bisa. Anda harus upgrade, Anda harus pahami. Nanti produk baru Anda boleh tanyakan, saya sampaikan. Yang ketiga adalah motivasi. Di NASA nyawanya, rohnya tiga ini. Dan yang utama Anda perhatikan, yang perlu di-upgrade, sangat-sangat perlu produk. Karena produk lahir terus, berkembang. Yang dipakai konsumen produk, yang sering ditanyakan juga produk. Kadang kita sebagai upline kadang nggak mau terlalu dalam dengan produk, padahal rakyatnya seringnya ditanyain sama konsumennya produk. Teman-teman yang saya cintai, bagaimana Pak memahami supaya mudah? Produknya sangat banyak sekali Pak. Saya kalau Pak Bar enggak apa-apa. Ini saya mikir 2 menit itu mumet ya Pak. Kan gitu orangnya ya. Nah kalau kayak Pak Bar semua ya nggak apa-apa kan gitu kan gitu. Katanya begitu kan, nggak apa-apa. Nah begini. Makanya saya juga makin saya pikir bagaimana cara memahamkan produk kepada orang yang sangat on tapi jadi pintar. Kan ngajar wong pinter kuwi gampang. Ngajar wong kuwi sing ngajar kudu mumet sik bagaimana caranya supaya dia paham kan gitu. Luweh angel marai wong ngeyel. Piye Pak carane marai wong ngeyel, memintarkan orang yang ngeyel? Bagaimana caranya memahamkan orang yang ngeyel? Piye carane? Al-Fatihah ping 7 tiap mau memahamkan dia, dan ikhlas
Makanya punya downline kayak gitu diwasilai. Kok sampai 7 dino ora lunak-lunak, 3 bulan ora lunak, yasin ke. Iki ra bener mesti bener. Wis 3 bulan di rumah silver manager naik-naik, yasin ke ikhlas wis ora apa-apa. Golek meneh. Nek bojo Pak ojo. Nek bojo ya ojo. Sembarangan. Produk sistem motivasi. Sekarang produk. Pak Baru sudah mikir, tak pikir tenganan. Makanya naik produk supaya nanti bisa paham bagaimana produk kan banyak sekali. Yang paling utama Anda harus ngerti inti dan intinya supaya Anda itu tidak hanya pintar satu produk saja. Nek kowe iki pinter meng siji produk, paling suwe iki setahun. Engko ana gonjang-ganjing, pemalsuan, mumet nanti kayak kristal egg. Anda harus paham semua juga. Yang inti saja, nggak usah yang mumet-mumet. Intinya apa? Oke, nanti intinya di sini. Manfaatnya itu yang paling penting, manfaat utamanya saja nanti dipahami. Kemudian komposisinya, nggak usah yang banyak. Komposisi yang satu saja yang apa gitu. Kemudian keunikan produk. Setiap produk itu Anda harus tahu keunikannya dia apa dibanding keunikan yang lain. Karena produk NASA itu sebenarnya enggak tabrak-menabrak. Cuman orang yang enggak tahu saja. Oh ini tumpang tindih, ini sama ini apa ya fungsinya, ini sama ini kok podo, wah mumet aku ini. Ini kudu sing nganggo sing ndi ngono lho. Ya, wis ketok wajahe sudah ketok ngono wis mumet karepe dhewe. Wis saking oke ya mumet ya Pak. Wis gak usah mumet, wis pokokane kok tanya ke upline saya tuh dulu punya daftar penyakit sama resepnya wis nek mumet buka kuwi. Buka kadang mumet kok Anda itu. Ya pegel lah ya, ngerasanya buka kayak resep apa penyakit apa ya kadangnya pegel ya kadang itu menungso ya kan wis pokoknya dikon obah yanger tapi nek butuh duit gampang gitu sulapan tenan. Komposisi, keunikan dan positioning produk ini penting. Jangan sampai tidak tahu ini itu sebenarnya fungsinya ke arah mana, yang satu ke arah mana. Ini bumet ini kok podo ya mumet. Iki kanggo iki yo iso, sing iki kanggo iki sing iso ae mumet. Ya, nanti. Jadi produk itu yang harus dipahami adalah satu manfaat utamanya apa, kemudian komposisinya apa, keunikannya apa, supaya Anda itu ngerti. Nanti tanya orang, lah Mas iki bedane iki apa? Nek iki unike ciri khas iki ning kene kanggo penyakit iki, kanggo kene bisa, tapi ciri khasnya begini, itu penting. Kemudian, nah di NASA sesungguhnya teman-teman ada produk sehat untuk NASA sehat. NASA sehat itu dibagi menjadi 2 sesungguhnya teman-teman. Ada yang sifatnya ini belereng enggak itu? Nah, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, rada-rada memang ini. Teman-teman yang saya cintai enggak apa-apa. Jadi NASA sehat itu ada yang satu sisi satu kelompok produk NASA itu dia yang bagian untuk nutrisi non spesifik atau untuk keseimbangan. Artinya apa? Boleh diberikan ke semua penyakit. Namun kalau hanya yang diberikan yang jenis itu saja, itu belum bisa menuntaskan sampai selesai ke akar masalah penyakitnya. Kemudian yang kedua adalah ada yang namanya produk nutrisi spesifik. Kalau nutrisi spesifik itu dia diberikan sesuai dengan kondisi penyakitnya apa. Dan tidak salah. Kalaupun pernah salah penyakitnya apa, ditembakkan dengan produknya apa kok salah, maka sebenarnya kalau herbal relatif tetap ambang batas errornya lebar sehingga nggak langsung konslet. Tapi alangkah baiknya kalau tepat. Kalau tepat apa? Sembuhnya lebih cepat. Teman-teman yang saya cintai, satu persatu sedikit-sedikit saja saya sampaikan produk yang lama sampai yang baru. Yang lama dulu, ada nutrisi seimbang, produk NASA yang sifatnya untuk memberikan nutrisi untuk keseimbangan kondisi penyakit apapun butuh. Orang sakit lebih butuh, orang sehat juga butuh. Maka di sini ada jenisnya. Contohnya ada SKO72, sari kacang kedelai alami. Kemudian ada serbuk beras merah, ada NSTM, ada VCO, ada lecithin, ada deproenzim, dan saya tambahkan ada bioviwan.
itu posisinya sebagai keseimbangan, sebagai nutrisi. Kalau diberikan pada penyakit tertentu sendirian, itu belum tuntas, kayaknya langsung sembuh ya Pak. Justru Anda kalau memberikan obat kepada orang kok sebulan langsung tekes, itu justru tanda tanya, belum tuntas itu. Sebab kalau herbal itu bisa menuntaskan. Kalau penyakit ringan itu 3 bulan 4 bulan. Kalau penyakit berat lama, perlahan. Ada yang akan bertahan obatnya, gak lama, setahun, 2 tahun. Tapi gak semuanya. Hanya paling 1 produk 2 hari sekali, mungkin 3 botol kanggo 1 tahun, gak apa-apa. Irit. Tapi yang penting kan closing terus, repeat order, ya enggak? Gitu. Jadi konsumen, jadi distributor itu kalau di NASA tidak sekedar Anda itu jualan, tapi bagaimana bisa menolong orang yang butuh sehat. Itu akan lebih besar pahala Anda. Tidak hanya sekedar bisnisnya saja. Boleh tampilan Anda jelek, tapi hati Anda mutiara. Begitu loh. Kan yang akan Anda bawa sampai mati ya hati Anda yang takwa, yang bagus itu. Keikhlasan itu dia ikhlas ya kan. Ikhlas ya. Ikhlas ya. Wong loro diiklaske wae cepet mati ya kan. Ikhlas. Coba nek motor hilang, ikhlas ora mungkin. 2 tahun lagi ikhlas. Dipikir terus ya kan. Itu lagi motor kan, mantan hilang, seumur urip rai lali. Oke, yang namanya produk keseimbangan tadi yang saya sebut, yang sisi seimbang ini, maka bagaimana manfaat utamanya dan keunikan produk? Nah, ini saya sampaikan, Anda pelan-pelan. Kalau produk mulai dari yang lama atau yang agak baru? Lama ya, yang lama. Yang lama itu NLCT. Lecithin kan sekarang belum, baru mau dirancang untuk bisa keluar lagi. Sekarang kan NLCT. NLCT sama lecithin itu sesungguhnya produk yang sama persis. Sama persis, plek jiplek, yang satu cair, yang satu kapsul. Manfaatnya sama, keunikannya sama, cuman yang satu untuk dikirim lebih mudah kalau kapsul, kalau yang cair kirimnya memang agak susah. Susahnya apa? Kalau yang keluar negara lain itu agak susah kalau yang cair. Benernya itu, kalau Anda ingin tahu. Karena yang belum tahu, karena belum menjadi pembisnis NASA yang sering keluar negeri kirimnya, mungkin belum tahu Anda. Tapi kalau yang banyak. Pak, ada syarat-syaratnya? Siap, banyak itu. Kalau Anda meminta saya di laptop saya itu masih banyak itu. Mau surat apa? Surat izin untuk kirim ke luar Indonesia ada. Mau surat BPOM-nya ada, hal ada yang komplit. Sekarang bahasnya begini, nggak usah terlalu di sana. Manfaat utama, contoh kalau lecithin, apa sih manfaat utamanya? Sebagai bahan sel tubuh manusia, sebagai bahan sel. Saya berulang kali sering seminar di sini, ya. Itu sebagai bahan sel, ya. Itu yang namanya lecithin, sebagai bahan utama pembentuk sel, sebagai bahan dasarnya. Nah, dia terbuat dari kacang kedelai. Sehingga kalau kesaksian lecithin tubuh manusia, ya, itu kalau dibuka biak, itu ada yang namanya jaringan makin kecil ada yang namanya sel makin kecil ada yang namanya senyawa. Itu isinya lecithin. Mau di otak, mau di lambung, mau di perut, mau di jantung, isinya lecithin. Bahkan mau di kaki pun isinya lecithin. Makanya sampai luka ditetes juga nutup. Itu gara-gara dia bahan utama daging. Bahan utama daging itu ya lecithin. Karena lecithin itu sesungguhnya masuk dalam kelompok protein. Protein itu adalah nutrisi untuk tumbuhan, perkembangan, pembentukan, perbaikan. Itu protein. Dan protein yang paling dipentingkan, dibutuhkan tubuh manusia itu sesungguhnya lecithin. Kacang-kacangan itu nutrisi yang bagus, tapi bagusnya lecithinnya, bukan asam uratnya. Nah, lecithin udah nggak ada asam uratnya. Kalau Anda bilang asam urat itu kalau bentuknya rupa kacang-cang-cang, nah gitu loh. Tapi kalau rupa-rupanya sudah menjadi herbal ekstrak, itu sudah senyawanya, jadi aman. Makanya lecithin diminum siapapun boleh, orang sehat boleh, orang sakit boleh, kondisi penyakit apa boleh. Tapi dia sebagai bahan dasarnya.
Terus kemudian selanjutnya adalah apa sih keunikannya? Kalau lecitin itu keunikannya apa? Dia dari kandungan kacang kedelai murni yang unggul dan dia diambil fosfat kolin, banyak kolin. Di dalam lecitin itu lecitin murni. Kolin itu fungsinya itu tadi membentuk sel jaringan daging dan semuanya, semua butuh. Terus kemudian apa sih posisinya? Posisinya kalau misalkan saya ibaratkan membangun rumah, posisi lecitin itu sebagai bahan batu batanya utamanya. Tapi kalau membangun bangunan itu kan banyak, ada batu bata, ada semen, ada rabuk, ada air, apalagi itu tukang itu, ya kan, ada pasir, apalagi itu banyak sekali kan, ada cangkul, ada orangnya ya kan, mas orangnya pak ya, orang nggak jalan kalau nggak dikasih uang ya kan, ada uangnya betul nggak? Harus dikasih uangnya juga harus lancar ya pak, itu ada pak di NASA. Jadi kalau tubuh itu diibarat kata saya pahamkan untuk anda supaya gampang gitu loh, ini menjadi gampang ya kan, gampang. Lecitin posisinya seperti batu bata, dah. Tapi batu bata tok, nggak ada yang lain, nggak ada manusianya, nggak ketata. Maka di sini teman-teman satu persatu ada lagi yang namanya produk SKO72. Kalau SKO72 itu apa sih manfaat utamanya? Sebagai sumber vitamin B, kacang-kacangan. Nah, apa bedanya kacang lecitin sama SKO? Beda. Kalau SKO itu rupa sudah masih kacang utuh tapi diserbuk. Jadi kalau asam urat rada hati-hati, niril. Tapi kalau lecitin udah di bawahnya lagi makin kecil gitu, makin cair. Itu karena kacang-kacangan. Tapi kalau bagi orang yang tidak ada asam urat, bagus. Vitamin B1 untuk apa? Melawan kanker usus, melawan kanker payudara. Vitamin B1 untuk apa? Untuk membentuk metabolisme, untuk memelancarkan ASI ibu hamil. Itu susu kacang kedelai. Susu kacang kedelai yang bagus, yang murni Anda buat sendiri, pakai NSKO72. Beres. Kacang murni, seratnya juga bagus. Nah, kalau secara pembuktian lecitin, kalau lecitin ini udah banyak kesaksian membantu kesembuhan penyakit berbagai macam-macam. Kalau SKO72 dulu itu pas waktu awal-awal kesaksian testimoninya rata-rata dia untuk apa? Kanker kolon, kemudian untuk pelancar ASI, kemudian dia digunakan untuk membuat emah lambung juga sembuh bersama dengan biasanya beras merah. Itu jadi fungsinya kesaksiannya lumayan luar biasa itu. Kemudian ada SBMN, serbuk beras merah. Kalau beras merah ini murni beras merah. Apa sih sesungguhnya pak manfaat beras? Namanya juga beras, itu manfaatnya apa? Karbohidratnya tinggi, proteinnya tinggi, ya kan? Seratnya tinggi, ya kan? Vitaminnya juga ada. Tapi vitamin B-nya nggak setinggi yang ada di SKO. Nah, keunikannya beras merah apa? Kalau Anda bilang uniknya apa ya pak? Beras merah uniknya mengandung zat besi. Nek beras putih sih mau maem kuwi gak mengandung zat besi, makanya namanya merah. Kalau orang anemia kurang darah ya beras merah bisa itu. Jadi unik-uniknya itu ada, kita harus ngerti apa keunikannya. Kemudian selanjutnya apa sih posisinya Pak? SKO72 itu posisinya sama beras merah posisinya apa? Dia sebagai apa? Nah, nanti ada jembatan keledai yang bikin Anda mudah, nanti saya tampilkan aja. Kemudian selanjutnya ada yang namanya, oke, Anda perhatikan baik-baik. Ada produk yang namanya NSTM yang saat ini booming luar biasa. Sekarang Anda perhatikan baik-baik. Sesungguhnya tidak hanya NSTM yang bisa untuk membantu semua penyakit. Ingat, NSTM itu posisinya manfaat utamanya apa? Dia sebagai keseimbangan mineral. Mineral itu salah satu nutrisi gizi yang dibutuhkan tubuh kapanpun dimanapun, kondisi sehat sakit butuh. Makanya semua orang boleh. Kenapa sapi kambing diberikan NSTM jenggereng di semua ini? Apakah imunnya tinggi? Bukan. Karena apa? NSTM itu ada cairan elektrolit sama kayak infus, menteges, berteges. Karena NSTM itu kandungannya mineral natrium. Natrium itu sama kayak air garam. Itu kalau habis dikasih itu mangannya oke. Kambing, sapi itu kalau Anda itu tahu istilah combor enggak? Nek wong Jawa iki nyombor sapi kayak uyah ora? Ya kuwi mau.
Panti saya tenggeng, Pak Cenggeng. Saya itu punya peternakan kambing tawa, nggak ngada-ngada, sudah 7 tahun. Di rumah ada, di rumah Rembang tapi yang rawat orang. Itu di samping tempatnya makan itu kan panggung kalau tawa itu. Di sampingnya itu saya sarankan dikasih botol, dikasih campuran garam. Jadi kalau kambing itu suka ngelet garam asin itu bagus. Makanya boleh saja, nanti meninggal nggak ada meninggal kasih NSTM, malah buger gitu. Nah NSTM tolong diperhatikan, manfaat utamanya sebagai mineral keseimbangan nutrisi. Mineral itu dibutuhkan, manusia itu butuh karbohidrat, butuh lemak, butuh vitamin, butuh protein, butuh serat, butuh mineral. Mineral itu manfaat utamanya sebenarnya untuk apa, Pak? Mineral untuk keseimbangan. Apapun perlu, metabolisme perlu, kecepatan saraf perlu, pencernaan perlu, daya tahan tubuh perlu, elektrolit perlu. Tapi kalau hanya NSM tok kurang cukup sebenarnya. Kenapa? Coba manusia itu kalau hanya dikasih mineral, nggak dikasih karbohidrat, nggak dikasih protein, apakah nggak hidup? Nggak bisa hidup, harus komplit. Makanya Anda itu kalau tahu, oh berarti posisinya seperti dia. Sekarang sudah paham? Itu yang namanya NSTM. Kemudian komposisinya apa, Pak? Sesungguhnya komposisinya di dalamnya adalah mineral murni air tuak laut. Itu secara jurnal penelitian awal. Baru ditambahkan madu, ditambahkan daun bidara, ditambahkan cairan dikit-dikit pegagan, ditambahkan cairan dikit-dikit royal jelly, ditambahkan sedikit-sedikit propolis gitu. Ada, cuman tambahan dikit. Yang penting ujung tombaknya itu yang harus Anda pahami, yaitu mineral. Mineral penting. Terus posisinya apa, Pak? Tak kasih nanti, gampang, ada jembatan pemahaman gampang nanti. Kemudian ada lagi yaitu VCO. VCO itu virgin coconut oil. Dia terbuat dari kelapa, kentos kelapa, bukan kelapanya tapi kentos kelapanya. Jadi kelapa dibiarkan sampai tuwek ngentos baru diambil cairannya. Bukan duduk klopo, juga bukan santane, bukan, tapi kentos klopone dicairkan. Itu apa keunggulannya, Pak? Dia simple sebagai sumber lemak baik. Lemak baik itu fungsinya untuk di tubuh untuk apa? Untuk membentuk otot jantung, pembuluh darah, untuk membentuk daging supaya gemuk tapi gemuknya sehat, untuk membentuk payudara, kenyul, itu juga lemak. Lho mangak nek wong wedok iki rada lemu wae apa-apa. Nek kuru trepes payudarae. Ya Allah, jangan kesinggung, biasa ya kan. Nanti kalau kurang gede digedeke bareng-bareng. Maksudnya sampai suamine ngambil bareng-bareng, ngambil tonggone jamaah. Masya Allah, Pak. Makno nek wong wedok ini saya sarankan itu sering-sering konsumsi lemak baik. Lemak itu yang baik itu sangat dibutuhkan. Kebutuhan lemak itu manusia itu imbang, lebih jujur ya. Kalau secara ilmu nutrisi ya, dokter nutrition, dokter gizi, bahwa kebutuhan paling banyak itu adalah protein sama lemak. Energi dikit-dikit, tergantung obahe kaya apa. Nek obahe sithik minum gulanya aja akeh, diabetes. Kan kebanyakan nggak ngerti, obahe titik minumnya gula akeh, wis dadi pabrik gula. Kan ngono. Nek obahe akeh, minumnya sing ngandung gula akeh nggak apa-apa. Jadi lemak yang baik itu sangat dibutuhkan paling besar, jujur. Kalau ilmu nutrisi itu kebutuhan ada yang namanya gizi makro. Itu apa? Protein, lemak, itu gizi makro. Karbohidrat itu gizi makro. Gizi mikro apa? Vitamin, mineral. Makanya mineral itu dibilang kebutuhannya banyak, ya enggak. Kebanyakan enggak apa-apa, enggak apa-apa malah. Karena apa? Dia hilang lewat ginjal. Minum NSTM ya kan, satu botol gede enggak apa-apa. Kalau 1 galon sehari, oh itu bunuh diri. Ya kan enggak enah itu, enggak enah kan. Ya kadang-kadang kan begitu. Jadi jangan ngada-ngada ya kan. Intinya
Lemak bagus sangat diperlukan dan bagus, terutama anak muda, anak kecil, pengen cepet lemu, minum amno, tambahkan itu minyak-minyakan di makanannya, di nasinya, tambah VCO, nggak apa-apa, cepet gemuk. Dan orang kena penyakit jantung itu butuh lemak baik. Dulu katanya nggak boleh lemak-lemakan, lemak jenuh ya nggak boleh. Lemak baik itu bagus. Yang masih muda, sering lemaknya banyak saja, terutama wanita, biar pantatnya melendung, bagus. Payudaranya biar bagus, kewanitaannya biar bagus, itu lemaknya agak banyak. Jadi lemu, saya lemu terus singset itu apik. Iya, orang lemu saya bulat, lemu saya singset, orang singset ditaleni mbek udet. Kan ngono kadang-kadang itu percaya gue ya. Orang singset taleni mbek udet kayak singset ya. Wes nikah diblok bler. Kacau wes. Ya Allah, kasih ngono kuwi. Ngelah bisa. VCO, makanya VCO itu isinya asam laurat, asam kaprat, asam mirisat, asam kampret. Kok asam-asaman? Iya, asam lemak baik itu namanya laurat, kaprat, mirisat, taurat, itu kalau baik. Asam lemak baik itu yang mendaur ulang lemak jenuh akibat kolesterol, gagal ginjal, gagal jantung, itu supaya daur ulang menjadi lemak baik. Nanti kalau jadi lemak baik dipakai tubuh lagi jadi daging sing apik. Nggak mungkin kekayaan kolesterol. Orang kebanyakan kolesterol itu karena akibat kurang lemak baik. Karena kolesterol itu lemak jahat, aturannya begitu. Sebenarnya nggak ada yang jahat, ya ada yang baik. Semua sama, cuman harus imbang, balancing. Itu yang saya bilang. Ya, ya gitu. Jadi nek pengen enak yang imbang, apa-apa imbang. Nek ngerasa nom terus ya pikirin rada tua, dewasa. Nek tuwek awake mikirin nom. Supaya awet uripe. Ojo tua dikelaske, cepet bablas. Nah, ada lagi teman-teman yang saya cintai, yaitu apa sih posisinya? Oh, udah jelas tadi. Sekarang di proenzim. Nah, ini yang mulai kurang pengetahuan ini. Proenzim ini sesungguhnya produk yang apa Pak? Proenzim itu sesungguhnya produk prebiotik, makanan baik bagi bakteri yang bisa cepat diubah menjadi enzim. Namanya proenzim, produk yang pro cepat. Pro itu seolah kayak kocok kental menolak pokoknya ya. Proenzim. Enzim itu apa Pak? Enzim itu cairan yang bisa mengatur kehidupan. Manusia tanpa enzim mati. Seolah manusia tanpa nyawa, itu enzim. Makanya enzim itu sumber kehidupan. Tapi yang Anda perlu perhatikan itu apa? Pro-nya, proenzim, probiotik yang bagus buat enzim. Yakult Herbal. Nah, ini sebenarnya gampang wis. Ngerti. Ini bakteri baik, makanan bakteri baik. Terus apa sih Pak manfaat utamanya? Kalau manfaat utamanya di proenzim itu untuk apa? Mengoptimalkan penyerapan nutrisi yang ada di lambung. Saya ulangi lagi. Sesungguhnya di proenzim itu kalau manfaat utamanya yang sesungguhnya itu adalah mengoptimalkan penyerapan nutrisi di lambung, di usus. Kalau penyerapan di usus ya maaf, lambung ya ikut dienzimkan, tapi sampai usus diserap. Kalau sudah optimal apa Pak manfaatnya? Semua penyakit juga bisa sembuh. Contoh kesaksiannya terutama adalah pencernaan. Mencret, proenzim, ambeien, radang usus, mah, kemudian dada sesek karena asam lambung naik, proenzim. Kok bisa Pak? Insomnia pun ada kesaksian proenzim. Ya.
Nanti Anda boleh tanya yang mana. Kalau kenapa kok pada pencernaan bagus loh? Kalau diproenzim masuk itu makanan bakteri yang baik, bakterinya itu sehat semua. Maka makanan gorengan, sayuran, sambal, nasi yang Anda makan itu gampang dibuat menjadi yang sehat. Tapi nya supaya itu baunya nggak begitu nyengat sama kemampun, perbanyak sayur pakai BioV1 gitu. Jadi posisinya kalau BioV1 itu materinya nya bahasanya itu. Tapi kalau bakterinya pakainya diproenzimnya untuk pencernaan. Contoh gini, ada lagi saya terangkan. Kalau untuk kenapa minum diproenzim bisa stabil? Ya karena diproenzim memberikan makanan bakteri supaya asam lambungnya itu tidak langsung ngenain dinding lambung, efeknya perih, supaya nggak perih ditampani ambil diproenzim. Set, main sama diproenzim ulak nggak apa-apa, nanti sehat. Gitu. Nah diproenzim kenapa kok ngarak? Ada Pak, kalau untuk ambeien, bagaimana kalau nggak ambeien? Ambeien kan terjadi yang namanya radang pada pembuangan, yaitu rektum. Apa kan lambung sama silit jauh Pak. Kan silit kan? Yo kalau orang medis biasa wis pokoknya ya. Supaya silit itu tidak bengkak keluar darah, maka kalau minum diproenzim itu melumatkan dan melunakkan BAB supaya tidak atos keras, supaya kalau pas keluar ngedene ora terlalu ngeden, supaya BAB-nya gampang dan tidak pendarahan. Karena kalau orang ambeien sering ngecen mesti keluar darah. Kalau nggak keluar darah makin bengkak, makin gede, mendosol, metu mesti. Ya, mendosol ya. Sudah? Nah, ada lagi diproenzim untuk insomnia. Kemarin ada dari official diproenzim malah tanya, Pak saya ingin penjelasannya tentang insomnia. Banyak yang mengatakan, iya itu kesaksiannya. Kalau untuk insomnia begini, saya jawab, ingat baik-baik bahwa lambung manusia itu disebut otak kedua. Kalau lambungnya itu asam lambungnya tenang, nyaman karena cairan diproenzim, karena enzim itu menyeimbangkan bakteri positifnya. Kalau nyaman, perutnya enak, perutnya tidurnya juga lelap, dan yang membantu penyerapan hormon dan penyerapan energi di lambung dan usus siapa? Diproenzim. Sehingga apa? Kalau hormonnya naik bagus, seimbang, stabil, maka otaknya juga ayem. Contoh, Anda kalau lapar banget bisa tidur enggak? Susah. Makanya lambung itu otak kedua. Ada baru denger ini. Wis, ngomongnya gini. Weteng kuwi padha karo sirah. Sirah nomor loro iki weteng. Contoh bayangke, wong dibarke lesumen, muring-muring ora? Muring-muring. Wareg dik singgung perasaane. Marah ndak? Sama. Baru sadar ndak? Baru sadar yang Anda. Makanya lambung itu penting. Lambung itu, perut itu otak kedua. Di apa-apa itu otak kedua itu lambung. Jadi makanya sampai Rasulullah menyampaikan bahwa penyakit itu bermula dari perut, lambung itu. Nah di sini tentang yang tadi insomnia. Kalau tenang nyaman, maka tidurnya juga lelap. Kemarin ada yang WA lagi, nanti ada kesaksiannya. Diproenzim ini ada loh Pak yang bisa untuk meningkatkan seks vitalitas. Ya iya, kok bisa? Kemungkinan besar bisa, karena diproenzim untuk penyerapan apa? Penyerapan protein, bahan hormon seks. Ketika sudah terserap bagus, maka tubuh menjadi energi untuk membentuk sperma, seksnya naik. Kemudian yang kedua, kalau seksnya naik, diproenzim itu bisa, kalau lambung itu nyaman, maka lambung ini memerintah otak hipotalamus supaya keluar yang namanya libido. Libido itu apa? Keinginan bercinta, keinginan hubungan kelamin. Wajar ketika kuat hubungan intimnya pakai dipro juga, karena apa? Ada hubungannya juga. Apalagi ditambah pakai Herbastamin, Maurut, Mr. Big, beres makin kencang. Pak kalau
NSTM dipahami lagi, kalau NSTM maka posisinya apa? Dia tidak di lambung, tapi posisinya setelah usus, bantu, sama, saling melengkapi. Kalau diperenzim posisi bahasanya itu apa, customer service yang mempersilahkan tamu, silakan masuk, silakan masuk. Nah kalau NSTM sudah di dalam, ketika sudah di dalam dilancarkan, ya kan, mungkin perlu dipijat begitu. Jadi semua protein, semua energi, semua vitamin itu bisa diikat pakai NSTM, mineral, dipercepat. Makanya kalau untuk vitalitas juga bagus, untuk ini juga bagus karena dia umum. Jadi yang saya sebutkan ini seimbang untuk nutrisi umum. Sampai saat ini paham? Nah teman-teman yang saya cintai, maka saya berikan analogi yang cukup mudah. Yang saya sampaikan tadi, kalau ibarat kita membangun sebuah bangunan, maka di sini batu bata ini adalah lecithin SKO72. Ini termasuk batu bata. Dia sebagai bahan dasar utamanya. Terus kemudian sebagai pasir dan semen ini sebagai lemak, yaitu vitamin VCO sama spirulina. Itu posisinya sebagai apa? Lemak dan protein. Kemudian selanjutnya adalah rabuk ini sebagai vitamin, yaitu nasamik, satu-satunya produk yang paling tinggi vitamin C-nya dan antioksidan paling efektif menyerang virus, bakteri, dan kanker. Sesungguhnya ini lahir karena akibat terdorong corona. Ini sebenarnya produk yang nggak banyak, tapi ini itu produk yang paling handling VC paling kuat. Makanya dia namanya nasamik. Nasamik maksudnya apa? Vitamin C dicampur mix dengan antioksidan, flavonoid, bioflavon sebagai penyerang kanker sama virus. Ujinya itu, kesaksiannya ini bisa meredakan kondisi, bahkan mematikan bakteri virus. Nggak apa-apa. Ini baru sampai nanti sore ada 17 gelas. Enggak totalan, ganti pakai teko, sabruk, itu kompreng. Nah, ya Pak ya. Santai Pak, nanti lagi Pak, toples yang hijau Pak, yang belum. Pokoknya diborong kabeh pokoknya. Ini seminar di Grobogan paling unik memang. Makanya yang kurang tuh cempe, mbek wedus, mbek sapi. Sampai mana tadi? Rabuk itu vitamin, nasamik, kemudian air. Air itu posisinya sebagai, kalau kita tukang, ini ada gambar tukang nih ya kan? Ada semen, ada rabuk, ada air. Air ini sebagai posisinya sebagai NSTM. NSTM itu penting. Kehidupan itu tanpa NSTM nggak jalan sebenarnya. Sama kayak seperti ini, tukang ngaduk semen nggak ada airnya, piye caranya? Nggak bisa jadi luloh. Tahu luloh ya? Ya Mas ya, nggak bisa jadi apa, adonan itu nggak bakal bisa. Air, makanya apa-apa orang itu butuh cairan. Cuman Anda itu kalau memahami cairan kan pikirnya kan air yang kerannya ya. Ya enggak, cairan di tubuh manusia itu bentuknya mineral, bentuknya NSTM. Manusia itu 75% isinya cairan. Makanya NSTM itu laris. Nang dindi butuh NSTM. Wong loro yo jenggelek, wong turu yo rada jenggelek, ya NSTM kuwi mau. Air, cairan itu penting, apa-apa butuh cairan. Bahkan yang namanya sperma laki-laki yang kurang kental itu kurang mineral, kurang kalsium. Dulu saya pernah sampaikan tentang kalsium plus, itu membantu pergerakan sperma supaya kental, supaya cepat muncrat. Aduh, ini tuh ada, kemarin itu ada yang WA, ini nggak ada Pak, kalau sperma itu cuma netes sehat tidak? Saya tanya milik siapa, langsung gitu. Kan tidak salah kan? Oh, itu persis Anda jawabannya. Loh Pak, saya serius. Hahaha. Tahu aja. Suami Pak, oh iya.
Ning netes iki kan kekurangan mineral sama kurang kalsium. Mosok harusnya cuot ngene iki meng tes kan enggak macem ya. Iya. Enggak macem. Nah, kemudian ini air itu NaCl contohnya, kemudian kordimun. Kordimun termasuk itu mineralnya tinggi. Kordimun produknya itu ya. Kemudian selanjutnya adalah tukang. Oh, maaf, tukang. Ini memang belereng. Iya, enggak apa-apa, namanya juga ini second. Enggak apa-apa. Kalau tukang itu apa? Enzim Depro enzim itu posisinya kalau di kondisi tubuh sebagai tukang. Kenapa tukang? Karena enzim itu pengatur. Jadi tubuh kita itu bisa diatur, diarah-arahkan itu karena enzim. Dan enzim itu hubungannya sama pikiran otak, ngatur. Makanya manusia itu tidak bisa hidup tanpa enzim. Kenapa? Dari mulut enzim amilase, dari kerongkongan trakease, ke lambung ada yang namanya protease, laktase, sukrase. Itu enzim-enzim. Apa manfaatnya? Enzim itu penyerapan tadi loh, untuk nyerap semua. Contoh, Anda makan gorengan, apakah nanti keluar nya gorengan? Tidak mungkin. Kuning, betul enggak? Anda pernah mikir siapa yang melakukan itu? Enzim, bro. Jadi tempe itu kalau dikasih tetes enzim, itu langsung misah. Mana protein, mana vitamin B dipisah sendiri. Iya, bisa sendiri, otomatis. Anda kan nggak pernah mikir kan? Kenapa tubuh ini menjadi enak? Yang kalsium sampai tulang, yang vitamin yuk sampai tempatnya, yang lemak sampai jantung, yang vitamin B sampai hati. Nggak pernah mikir. Padahal itu yang ngarah ke enzim. Enzim itu posisinya di enzim. Dia itu nggak ikut-ikutan jadi tubuh, tapi ikutan ndokoke. Tok besmune tengok-tengok. Taruh tempatnya diem, taruh tempatnya diem. Tapi yang naruh kalau nggak ada konslet, itu diproenzim. Dia ngatur. Makanya saya pernah dulu bicara tentang yang namanya enzim glutathione, enzim yang ngatur hormon. Makanya dulu kalau menstruasinya nggak lancar, hormonnya nggak lancar, program hamil karena hormon, saya kasih kolostrum maca. Satu-satunya yang ada glutathione dia sama amote. Tapi sekarang pakai diproenzim karena enzim yang akan mengatur pakai diproenzim yang nyerapin supaya cepet, yang semua efektif, enak. Diproenzim ini sebagai apa tuh tukang. Nah tadi tukangnya ono, duitnya ono, ora mlaku. Makanya ada uang. Uang apa? Uang itu bagaikan pikiran. Pikiran itu butuh NBP. Makanya nek wong omahe apik, wong pinter, bos-bos kayak mesti pinter. Karena minum NBP nih yo akeh. Iku nek ning NASA, nek ora ning NASA, dia minum iki yo sing enak-enak tapi sing omega 3, omega 6, omega 9 supaya cerdas otake. Gitu loh. Jadi kalau Anda pingin kaya, pingin pintar ya minum NBP. Ini salah satunya. Nek gampang, nek gak minum NBP, cari ikan salmon wis. Bukan mangel, ikan tunai rotok larang ya, mending NBP sih. Nggak usah pakai kompor, nggak usah dimasak, tinggal dicemplung ya beres. Mending ya rotok larang ya pak, yo sidik-sidik lah. Ya kan. Duh, Anda minum NBP 1 kapsul, itu omega 3, omega 6 nya itu sebanding dengan 4 ekor tuna. Mau Anda telan semua? Nggak mungkin, durinya aja nggak mau makan Anda. Itu kalau pakai itu dan makanya kalau herbal kan semua sudah didesain, diekstrakan, dikapsulin dan enak. Kalau yang cepat sebenarnya yang bagus kalau nggak kapsul-kapsulan, tetes-tetesan itu cepat, langsung terserap. Ngantuk ya, ayo. Rentek toh, rentek ini gitu, rentek yo ngantuk. Uang ki aneh, rentek ngantuk. Ya Allah. Ah kalau ibu ini pintar. Bawa kuaci. Ya orang ngantuk-ngantuk, kletes ya. Nah, makanya kelinci ra pernah turu paling ya. Makanya kuaci. Apalagi yaitu makanya kalau uang itu NBP. Maka saya sampaikan NBP itu produk untuk apa? Untuk mengoptimalkan dan menutrisi saraf.
mulai dari kepala sampai ke sumsum tulang belakang. Saraf itu ada dua, saraf di kepala sama saraf reptil tulang punggung. Kenapa disebut reptil? Karena dia manjang, ibarat kata kayak hewan reptil. Hewan reptil itu hanya punya saraf reptil, punggung tok, kepalanya tidak ada. Buaya, kadal, kan kalau diganggu gigit, ya kan buaya itu. Makanya kalau orang kok disentuh sedikit kok langsung emosi, itu sama kayak buaya. Ini dibilang, makanya kan kesini nggak dipakai. Iya, dikit-dikit emosi, dikit-dikit ini, wah itu kan otak. Tapi kalau anak kecil 2 tahun 3 tahun kok lagi suka-sukanya gigit, jangan dibilang itu reptilnya, enggak. Itu lagi main ini giginya, pengen dikerasin, ya mirip kayak tikus lah, ngeret-ngeret enggak apa-apa. Itu bukan reptilnya. Jadi otak reptil itu ada fungsinya, makanya. Tapi manusia itu otak reptilnya fungsi. Contoh, kalau lagi disakiti kepepet, pasti dia berani. Itu otak reptil, berani keras, terutama laki-laki, karena otak reptilnya lebih kuat yang perempuan. Itu otak reptil. Tapi otak reptil itu bisa dikuatkan. Contoh, perempuan yang jago silat, juga sama kuat. Itu otak reptil. Namun otak punggung sama otak kepala itu semua membutuhkan omega 3, omega 6, omega 9, dan semua ada di dalam yang namanya NBP. Dan NBP itu karena nutrisi otak tidak sekedar testimoninya itu untuk kecerdasan, tetapi orang stroke itu banyak yang sembuh pakai dia. Orang migrain, orang vertigo, kemudian orang agak stres, anak kecil yang kurang cerdas, kena autis dan yang lain, NBP. Daripada pakai obat kimia sampai besar gagal ginjal nanti, pakai itu saja. Gitu teman-teman. Nah kemudian selanjutnya adalah ada yang namanya untuk pagar rumah. Untuk pagar rumah apa? Yaitu sistem kekebalan tubuh. Yaitu Sanpro, kurkumat, atau vitanostin. Itu untuk kekebalan tubuh. Sampai sini Pak. Kemudian selanjutnya adalah apa sih untuk pelapis rumah, kulit rumah. Jadi rumah itu kan kalau sudah ditembok, dikasih kulit, terus diapain? Dipoles, betul enggak? Habis poles dicat, betul enggak? Habis dicat di clean supaya kilang begitu loh, betul enggak? Nah itulah posisinya skincare. Makanya produk kecantikan itu tidak bakalan optimal kalau orangnya penyakitan, gitu loh. Iya. Jadi skincare, produk kecantikan, produk kosmetik NASA itu posisinya di luar, dan posisinya untuk apa? Memoles. Tergantung mana skincare-nya, nanti saya terangkan. Kemudian kalau cat rumah, yaitu make up, glowing, eyeliner, eyebrow, lip tint, lip gloss, lip balm, lip mist. Apal semua Pak, ya itu posisinya sebagai lapisan luar saja. Yang terakhir juragannya apa? Iman. Itu tubuh manusia. Juragannya manusia itu siapa di dalam tubuh kita? Iman. Di apa-apa kudu uang, iman. Wong nek wis percaya, yakin sembuh ya sembuh. Yakin sukses ya sukses. Dibatin terus padha nenku kae kudu aktif closing dongake tenang aktif closing. Tapi nek dibatin wah gawe iki rada ngono nek kewakae rada angel tenang. Makanya apa-apa iki dibatin. Ingat, saya kasih kunci, tapi mungkin sering Anda dengar, tapi saya ingatkan, kalau Anda mau closing atau mau batin downline Anda supaya bagus, Anda batin sertain doa, tapi dibatin tenang, terutama Anda ingin batin yang mancep cosplong itu batin 10 menit sebelum turu, ambil baru subuh, pas ame turu, pas batangi, ini batin wong cepet tembus. Ini sebenarnya rada ilmu kedukun tidak itu sebenarnya ada ijazahnya, tapi saya nggak mau sampaikan. Nah kalau pakai ijazah, enak saja. Itu saja, batin karepmu, batin. Nah pengen maju, orang tunggu nih, gitu.